Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, masih bersama dengan Pak Guru. Di kesempatan ini kita akan belajar kembali PAIBP, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Ya, langsung saja kita akan belajar tentang ketika bumi kita berhenti berputar, yaitu tentang hari kiamat, yaitu pelajaran kita yang kedua. Baik anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, yang akan kita pelajari saat ini A. Pengertian hari akhir. B. Nama-nama hari akhir. C. Tanda-tanda hari akhir. Dan D. Dengan perilaku yang menggembirakan iman kepada hari akhir. Ya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah. Baik, sebelumnya coba ada yang kenal dengan rukun iman? Insya Allah kita semuanya kenal. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Baik anak-anak sekalian, rukun iman merupakan pondasi seorang muslim, sehingga seorang muslim wajib mempelajarinya dan memahaminya dengan benar. Seseorang tidak akan diakui keimanannya sampai ia meyakini dan mengamalkan rukun iman yang 6. Anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah. Baik, yuk kita lihat pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau yaumil akhir sering disebut dengan istilah hari kiamat, betul kan? Hari kiamat dibagi menjadi kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau kiamat yang besar. Anak-anakku, kiamat sugro artinya peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Sebagian saja. Ada beberapa contoh. Tsunami, ya, terjadi tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro apa Pak Guru? Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Kiamat kubro menandai berakhirnya kehidupan di dunia ini dan akan berlanjut kehidupan di akhirat nanti. Anak-anakku semuanya, ya, kita lanjutkan. 1. Beriman kepada hari akhir. Nih, Allah sudah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 18. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yang zuruna ila sa'ata anta atiyahum baghtah faqad jaa asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum, yang artinya kita amati bersama, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, ya. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka apabila kiamat sudah datang? Surat Muhammad ayat 18. Anak-anakku yang solih dan solihah, ya, ada dalil Quran tentang datangnya hari kiamat, yaitu surat apa? Pasti kita sudah pernah membacanya, yaitu surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya hari kiamat. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita lihat di sini ada gambar nih. Ini terjadinya tsunami, bagaimana air lautan masuk ke daratan. Kemudian anak sekalian, dalam surat Al-Qari'ah Allah menggambarkan apa yang terjadi saat kiamat. Manusia seperti laron beterbangan. Maksudnya manusia bingung, tidak tahu kemana akan dituju, apa yang akan dikerjakan. Gunung-gunung berterbangan seperti bulu yang halus. Anak-anakku kelas 6 semuanya, yuk kita lihat nama-nama hari akhir. Ada juga toh nama-namanya, ada. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 32 nama yang digunakan sebagai nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Di sini kita akan bahas beberapa. Yang pertama, Yaumul Zalzalah, yaitu hari terjadi guncangan yang dahsyat. Yang kedua, Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, di mana lapangan tempat dikumpulkan yang bernama padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Fasl, hari pemisahan keputusan benar atau salah. Dan yang kelima adalah Yaumul Wa'id, hari ketika Allah melaksanakan ancaman bagi yang tidak taat. Nah, anakku semuanya yang solih dan solihah, kita masuk kepada C, tanda-tanda hari akhir. Apa saja? Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Rasulullah juga tidak mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Ketika Rasulullah ditanya malaikat Jibril, kapan hari kiamat akan datang? Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya tentangnya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anak-anakku yang solih dan solihah, terus tanda-tandanya apa Pak Guru? Ini dia tanda-tanda kecil kiamat akan datang. 1. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. 2. Minuman keras merajalela. 3. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. 4. Banyak terjadi gempa bumi. 5. Pembunuhan merajalela. 6. Banyak manusia yang ingin mati. Ya. Kemudian ada tanda-tanda besar kiamat akan datang. Ini dia tanda-tanda besar kiamat akan datang. Yang pertama, matahari terbit dari barat, yang sebelumnya terbitnya dari timur. Besok ketika tanda besar ini muncul, maka matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa bicara. Yang ketiga, adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa pembuat kerusakan di bumi. Yang keempat, lahirnya Dajjal, pendusta yang mengaku Tuhan, yang besok di akhir periode di dunia ini dia akan mencari pengikut. Kemudian yang kelima, adanya Imam Mahdi, yaitu juru selamat di akhir zaman. Yang keenam, lenyapnya Al-Quran dari mushaf, ya, dan dari hati manusia. Yang ketujuh, rusaknya Ka'bah. Dan yang kedelapan adalah semua manusia kufur, ya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah. D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Apa saja? Yang pertama, selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, mau bersedekah atau berbagi dengan orang yang tidak mampu. Yang keempat, menyayangi makhluk Allah seperti memberi makan binatang piaraan, merawat tumbuh-tumbuhan. Itu yang bisa kita lakukan anak-anakku sekalian. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pelajaran kita. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, anak-anak sekalian, dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.